Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konten rakit PC. Jadi ini adalah episode kesekian, gue lupa episode keberapa gue udah pernah rakit PC. Nah, di video kali ini tapi gue nggak membahas secara spesifikasi banget kalau untuk performanya, tapi di sini gue lebih nge-review untuk casingnya aja. Dan sini adalah proses merakit PC dan juga nge-review casing sih sebenarnya ya. Nah, jadi ini menurut gue cukup oke juga untuk sebuah casing yang akan kita bahas kali ini. Ya, jadi bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang semuanya. Jadi bagi kalian yang pengen support channel ini, kalian bisa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah tentang video rakit PC kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Nah, jadi ini adalah part-partnya udah ada semua di sini untuk part-part PC-nya, dan casingnya juga ada di bawah, nanti kita bahas juga. Nah, di sini cukup menarik banget ya, karena ada beberapa part di sini yang udah ada di tempat gua itu udah 2 bulan ya, cuman belum kerakit-rakit juga, dan baru ada kesempatan untuk di video kali ini aja. Jadi kebetulan partnya udah muncul semua gitu, udah ada semua di tempat gua. Oke, nah ini menurut gua partnya cukup menarik ya, dan kita akan mulai dari prosesornya terlebih dahulu. Prosesornya di sini gua menggunakan Ryzen 9 3900X, 12 core dan 24 thread. Base clocknya di 3,8 GHz dan max boost clocknya itu di 4,6 GHz. Kenapa gua memilih prosesor 3000 series ya? Itu dikarenakan yang di tempat gua itu cuman ada seri 3000 aja. Jadi yang seri 5000 itu nanti di konten selanjutnya aja, yang akan kita buat konten rakit PC lagi. Nah, ini harganya di pasaran itu 6,9 juta. Nah, selanjutnya motherboardnya, gue menggunakan X570 Aorus Master dengan soket AM4, yang dimana untuk CPU-nya dia sudah support untuk generasi 1, 2, 3, 4, dan generasi 5000 series. Itu udah support di motherboard ini. Selain itu juga dia support untuk CPU 4000G atau 5000G, ya 5000G series, yang memiliki IGP di prosesornya. RAM-nya ini DDR4 4 slot DIMM dengan maksimum kapasitas 128 GB. Ini support juga untuk overclocking RAM dengan maksimum 4400 MHz. Terus slot GPU-nya ini sudah menggunakan PCIe Gen 4 untuk storage-nya. Di sini ada 6 slot SATA 3 dan 3 slot untuk SSD NVMe M.2. Kalau untuk back panelnya ini ada 9 USB dengan konektornya yang Gen 3.2 itu ada 5 ya, sisanya 2.0 itu ada 4, dan ada juga untuk satu USB Type-C. Yang menariknya lagi, untuk motherboard dengan chipset X570 itu ada satu tombol flash button dan satu tombol clear CMOS. Jadi kalau untuk overclocking, terus gagal booting dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan tombol tersebut ya. Jadi buat mereset, ya menurut gue benar-benar mempermudah untuk penggunanya. Nah, untuk harganya ini di harga cukup mahal, yaitu 7,4 juta. Oke, selanjutnya RAM-nya di sini gue menggunakan Corsair ya, seri terbaru yaitu seri RT 8GB x 2 jadi 16GB di dalam packagingnya ini, yang memiliki kecepatan itu adalah 4000 MHz C18. Tapi kalian juga perlu men-setting di BIOS agar bisa mencapai dengan kecepatan segitu. Dia ini memiliki desain yang menurut gua, ini desainnya keren banget ya. Terus juga untuk heatsinknya ini kelihatan solid banget. Yang seperti biasa dari seri-seri Corsair yang sebelumnya itu berkualitas banget, tapi ini lebih cakep lagi. Katanya sih RGB-nya itu lebih soft dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti akan kita cobain RGB-nya kayak gimana sih. Nah, kalau untuk harganya, ini dibanderol di harga 2.600.000-an itu untuk kecepatan 4000 MHz. Ayo Cooling di sini gue memakai Corsair H100 RGB, yang dimana ini adalah seri terbaru jajaran Ayo Cooling dari Corsair, yang dimana ini memiliki desain yang benar-benar cakep banget ya. Udah buat reviewnya sendiri untuk Ayo Coolingnya H100 RGB, jadi kalian jangan lupa untuk tonton videonya lebih lengkap. Untuk cooling dari Corsair yang harganya ini dibanderol di harga 1,4 juta. GPU-nya gue pakai RX 6800 dari AMD yang desainnya juga AMD Radeon punya. Dia ini memiliki 60 compute unit, boost frekuensi up to 2105 MHz, Infinity Cache 128 MB,
memory speed 16 GB per second, max memory size 16 GB, memory interface-nya itu 256 bit dengan GDDR6. Sudah support 4K dengan 8x2 power pin. Nah, kalau untuk pengetesannya GPU ini udah pernah gua tes dan gua buatin videonya tersendiri untuk pengetesannya. Kalau untuk harganya sebenarnya untuk varian AMD version ini nggak diperjualbelikan ya katanya, kecuali ada orang dalam aja gitu. Oke, ini gue ambil dari branding lain ya, gue contohin aja. Yang paling murah untuk RX 6800 itu di kisaran 20-22 jutaan ya. Tapi lebih beredar itu untuk varian XT. Power supply-nya gue menggunakan CX 650M 80 plus bronze. Nah, kenapa gue masih menggunakan 650 watt? Padahal GPU-nya RX 6800. Untuk rekomen PSU-nya, AMD sendiri itu mengklaim kalau untuk minimumnya di 650 watt itu udah cukup. Power supply ini belum beredar di pasaran ya, gue juga nggak tahu karena masih baru juga ya. Yang kalau menurut gue ini adalah power supply terusan dari CX 650M yang logo sampingnya itu warna abu-abu. Nah, kalau ini kan full black. Oke, tapi harga pastinya nggak jauh beda dari versi sebelumnya. Di kisaran 1,2 ya, mungkin kalau yang baru ini harganya 1,3an lebih. Oke, untuk storage-nya di sini gue menggunakan SSD dari tim grup ya, M.2 PCIe Gen 3 x 4 dengan kapasitasnya itu adalah 256 GB ya. Ini harganya dibanderol di harga 590 ribuan. Dan kalau untuk storage-nya gue masih menggunakan hard disk juga ya, di sini dengan kapasitas 2 TB dari WD Blue. Nah, ini dibanderol di harga 870 ribuan. Oke, sekarang kita ngomongin soal casing. Nah, casing kali ini gue menggunakan casing dari Tecware Forge L. Itu seri terbaru dari Tecware. Kita akan coba bahas sedikit untuk casingnya yang akan kita gunakan. Oke, ini mulai dari depannya. Di depannya ini memiliki airflow yang cukup bagus juga ya, karena modelnya itu bolong-bolong, yang dimana itu bisa memaksimalkan untuk intake airflow ke dalam casing. Nah, setelah itu juga casing ini itu sudah include 4 buah fan dari Tecware dengan seri Omni yang sudah RGB ya tentunya, yang kalian itu bisa atur dari tombol di bagian atas casing. Nah, ini menurut gue cukup worth it banget. Nah, jadi kalau dibuat pilihan sebagai casing kalian, ya menurut gue ini adalah salah satu yang kalian patut pertimbangkan karena sudah include 4 buah fan RGB, itu juga bisa sinkronisasi dengan motherboard kalian. Jadi nggak usah repot-repot lagi kalau untuk beli fan tambahan, karena pastinya bakalan lebih mahal lagi. Oke, fan-nya ini pun memiliki speed 800 sampai dengan 1800 RPM, itu cukup kencang juga ya kalau untuk sebuah fan gratis dari casingnya. Terus untuk dimensinya, ini memiliki tinggi 49 cm, panjangnya 46 cm, dan lebarnya 21,5 cm. Bagian power supply-nya ini sudah dilengkapi oleh cover dan bolong juga di bagian PSU-nya. Jadi kalian bisa memperlihatkan branding dari power supply. Kalian itu pakai apa gitu ya. Nah, jadi lebih flexing lagi gitu. Oke, kalau untuk storage-nya atau penyimpanannya, di bagian sampingnya ini sudah disediakan untuk 2 slot SSD SATA. Dan di bagian bawahnya itu ada 2 slot untuk hard disk. Nah, bagi kalian yang pengen tambah fan atau pengen sinkronisasi lagi dengan fan yang lain, itu sudah disediakan controllernya. Itu ada di bagian samping. Casing ini sudah bisa dipasang IO cooling itu di bagian atas dengan maksimum ukurannya 360 mm, dan di bagian depan itu juga maksimum 360 mm juga. Jadi cukup fleksibel banget ini casing. Dia ini juga sudah support untuk motherboard ATX, micro ATX, dan mini ATX. Kalau ngomongin soal kabel manajemennya, ini kelihatan rapi banget sih. Karena udah ada cover, terus juga ada kabel di sampingnya itu untuk merapikan kabel-kabelnya yang membuat kabel kalian itu semakin rapih. Oke, casing ini itu menggunakan GPU dengan maksimum panjangnya itu adalah 385 mm dan sampingnya ini sudah tempered glass. Tecware Forge L ini dibanderol di harga 1.099.000 atau 1,1 juta. Yang kalian bisa cari aja di marketplace itu udah banyak banget tersebar. Jadi itu adalah part-part dan berikut juga harganya. Jadi di video kali ini kita akan cobain tes rakit menggunakan casing dari Tecware Forge L ini.
Nah, ini adalah penampilan casing dari Tecware Forge L yang kita udah rakit itu menggunakan part dari AMD dan juga Corsair. Menurut gua ini adalah salah satu casing yang paling worth it untuk jajaran casing dari semua brand Tecware. Nah, karena di bagian airflow-nya di depannya ini itu gede banget. Terus juga sudah include 4 buah fan RGB dengan tipe Omni dari Tecware. Sudah ada controllernya juga, jadi kita itu yang tadi udah kita bahas juga ya, kita bisa nambahin juga beberapa fan lagi jika kita ada fan tambahan. Nah, kalau untuk di bagian atasnya ini ada tombol power, restart, 2 buah USB 3.0, ada 2 buah audio untuk mikrofon dan juga headset, dan ada tombol untuk pengganti RGB-nya. Ya, menurut gue cukup worth it aja sih. Ya, menjadi salah satu pilihan yang untuk kalian lirik. Oke, gue pamit undur diri. Gue Dimas, see you on the next video.